Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Maulana Syafi'i, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif, dan yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa MPI 3 semester 4. Saya Munawaroh dan rekan saya atas nama Binti Istiqomah akan mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul Pengaruh Aktivitas Organisasi Kemahasiswaan terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Latar belakang penelitian ini bermula dari fenomena yang sering kita jumpai di lingkungan perguruan tinggi, di mana mahasiswa diharapkan pada dua dimensi penting yang membentuk perjalanan akademik dan personal mereka. Di satu sisi, organisasi kemahasiswaan seringkali dianggap sebagai platform pertumbuhan yang krusial. Melalui partisipasi aktif, mahasiswa memiliki kesempatan luas untuk mengembangkan berbagai soft skill yang tidak selalu didapatkan di bangku kuliah, seperti kepemimpinan, kerjasama tim, komunikasi, hingga manajemen waktu. Ini adalah wadah untuk mengeksplorasi minat dan mengembangkan bakat mahasiswa. Namun, di sisi lain, mahasiswa juga memiliki tanggung jawab utama untuk mencapai kesuksesan akademik yang diukur melalui Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK. IPK merupakan indikator utama kemajuan studi dan cerminan hasil pembelajaran yang memiliki implikasi signifikan terhadap masa depan akademik dan karir. Kemudian, yang menjadi pertanyaan yang mendasar dalam latar belakang ini ialah apakah aktivitas organisasi kemahasiswaan dengan segala manfaat pengembangan dirinya memiliki dampak positif atau justru negatif terhadap IPK mahasiswa. Dilema ini kerap muncul menciptakan kebutuhan untuk memahami bagaimana menyeimbangkan antara tuntutan organisasi dan kewajiban akademik mahasiswa. Kesenjangan pemahaman empiris inilah yang memotivasi kami selaku peneliti untuk melakukan penelitian ini di konteks spesifik UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan berdasarkan data. Kemudian masuk ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah kami teliti, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengukur seberapa besar pengaruh aktivitas organisasi kemahasiswaan terhadap prestasi akademik mahasiswa di Universitas Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh spesifik ini terhadap kinerja akademik siswa. Selanjutnya kita masuk pada manfaat penelitian, yang mana setiap penelitian diharapkan tidak hanya menghasilkan temuan semata, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu, pengetahuan, dan praktek. Oleh karena itu, kami merancang penelitian ini dengan harapan memberikan manfaat signifikan yang terbagi dalam tiga aspek utama. Yang pertama itu secara kontribusi teoritis, yang mana penelitian ini berupaya memperkaya basis pengetahuan, khususnya dalam bidang pendidikan dan pengembangan mahasiswa, dengan memberikan perspektif baru di konteks spesifik Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Hasilnya diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai hubungan antara aktivitas organisasi kemahasiswaan dan prestasi akademik, serta menjadi dasar yang kuat untuk studi masa depan dan prestasi akademik, serta menjadi dasar yang kuat untuk studi masa depan. Yang kedua, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat konkret bagi universitas, yang mana data dan analisis yang dihasilkan dapat menginformasikan kebijakan pengembangan mahasiswa serta memandu inisiatif dukungan yang lebih tepat guna, seperti program pendampingan atau mentoring, untuk memastikan mahasiswa dapat berprestasi di kedua bidang. Terakhir, tidak kalah penting, penelitian ini juga bermanfaat bagi mahasiswanya sendiri, yang mana hasilnya akan membantu mereka memahami keseimbangan antara aktivitas organisasi dan studi yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan manajemen waktu pribadi mahasiswa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menjawab sebuah pertanyaan ilmiah, tetapi juga untuk memberikan dampak positif yang nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan institusi dan terutama bagi mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan tinjauan studi sebelumnya, yang mana untuk memperkuat penelitian kami melakukan tinjauan terhadap studi-studi sebelumnya yang relevan dengan penelitian kami, yang mana salah satu penelitian ini dilakukan oleh Septiana dan Sujana pada tahun 2022, yang secara langsung mengkaji mengenai pengaruh partisipasi organisasi kemahasiswaan dan efikasi diri terhadap prestasi belajar mahasiswa. Meskipun terdapat variabel efikasi diri yang membedakan, studi ini sangat relevan karena mengindikasikan adanya potensi hubungan
positif antara partisipasi dalam organisasi dengan capaian belajar. Selanjutnya, kami juga merujuk pada penelitian Wulandari pada tahun 2022 yang berfokus pada pentingnya soft skill dan implikasinya terhadap prestasi belajar. Relevansi studi ini sangat kuat karena organisasi kemahasiswaan merupakan platform utama bagi mahasiswa untuk membangun dan mengasah berbagai soft skill yang terbukti berkorelasi positif dengan keberhasilan akademik mahasiswa. Melalui tinjauan ini, kami melihat adanya konsistensi bahwa aktivitas non-akademik, khususnya yang terkait dengan organisasi dan pengembangan soft skills, berpotensi memberikan kontribusi positif terhadap prestasi belajar mahasiswa. Oleh karena itu, penelitian kami akan melanjutkan dan memperdalam pemahaman ini dengan secara spesifik menguji pengaruh langsung aktivitas organisasi kemahasiswaan terhadap prestasi akademik mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, yang mungkin memiliki karakteristik unik dibandingkan dengan studi-studi terdahulu. Baik kawan-kawan, setelah kita membahas mengenai tinjauan studi sebelumnya, kita masuk pada kerangka teoritis, yang mana di sini saya akan menjelaskan secara ringkas bagaimana kami memahami variabel-variabel yang diteliti berdasarkan konsep dan teori yang relevan. Langsung saja, yang pertama, kita membahas mengenai kegiatan organisasi kemahasiswaan, yaitu variabel X. Dalam konteks penelitian ini, kami memahami kegiatan organisasi kemahasiswaan sebagai bentuk keterlibatan ekstrakurikuler mahasiswa di lingkungan kampus. Ini mencakup segala bentuk partisipasi aktif di luar kegiatan akademik formal yang diselenggarakan oleh unit kegiatan mahasiswa atau dewan mahasiswa atau organisasi yang diakui universitas, seperti SEMA, DEMA, atau HMPS. Contoh dari keterlibatan ini meliputi kehadiran mahasiswa dalam pertemuan rutin organisasi, partisipasi dalam pelaksanaan program kerja, hingga peran dalam posisi kepemimpinan yang menuntut tanggung jawab dan pengambilan keputusan. Kami memandang kegiatan ini sebagai wadah pengembangan soft skill dan pengalaman berharga yang membentuk individu mahasiswa. Kedua, kita beralih pada variabel Y mengenai prestasi akademik mahasiswa, yang mana dalam penelitian ini prestasi akademik didefinisikan sebagai keberhasilan seorang mahasiswa dalam menyelesaikan studi yang diukur dengan indeks prestasi kumulatif atau yang biasa kita sebut IPK. Yang mana IPK adalah standar pengukuran kuantitatif yang paling umum dan diakui secara universal dalam konteks pendidikan tinggi untuk merefleksikan capaian intelektual dan kinerja belajar mahasiswa. IPK bukan hanya sekedar angka, melainkan indikator utama keberhasilan studi mahasiswa yang mencerminkan pemahaman materi, kemampuan analisis, dan ketekunan mahasiswa dalam menempuh pendidikan selama satu semester. Dengan merumuskan kerangka teoritis tadi, kami menghubungkan secara konseptual bagaimana keterlibatan dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan yang menghasilkan berbagai pengalaman dan keterampilan dapat memiliki implikasi terhadap pencapaian IPK mahasiswa. Kerangka ini menjadi dasar pijakan bagi penguji hipotesis kami, di mana kami akan menguji hubungan antara keterlibatan ekstrakurikuler dengan indikator keberhasilan studi mahasiswa tersebut. Baik, untuk pembahasan selanjutnya, saya akan alihkan kepada rekan kelompok saya atas nama Binti Istiqomah. Dipersilahkan. Next, selanjutnya adalah metodologi penelitian, yang mana pada penelitian kami menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengukur data numerik dan analisis hubungan statistik. Kemudian adapun desain dalam penelitian kami itu menggunakan desain asosiatif dengan memeriksa sebab akibat dan mengidentifikasi hubungan variabel. Kemudian adapun pengumpulan data dalam penelitian kami itu menggunakan kuesioner sebagai untuk aktivitas dan dokumentasi untuk catatan IPK. Dan yang keempat itu ada analisis data yang dengan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian kami ini mengambil mahasiswa MPI tahun 2023 saja yang berjumlah 174 orang, dan sampel yang kami ambil itu ada 50 orang dari setiap kelas yang ada di program studi manajemen pendidikan Islam. Selanjutnya adalah uji validitas dan reliabilitas. Untuk variabel X itu sendiri, dari pernyataan nomor 1 hingga nomor 10
ada pernyataan ketiga yang tidak valid dan pernyataan keenam yang tidak valid, sehingga pada variabel X hanya ada 8 pertanyaan yang valid. Kemudian untuk kriteria pengujiannya, kami menggunakan nilai acuan 0,6 yang mana hasil dari nilai CA kami itu sebesar 0,625, sehingga kami menarik kesimpulan bahwa pernyataan variabel X reliable. Selanjutnya adalah uji validitas dan reliabilitas untuk variabel Y, yang mana pada pernyataan variabel Y ini ada 3 pernyataan yang tidak valid, yaitu pernyataan nomor 11, pernyataan nomor 12, dan pernyataan nomor 14. Untuk kriteria pengujiannya, kami menggunakan nilai acuan 0,6 dengan hasil nilai CA-nya 0,320, sehingga kami mengambil kesimpulan bahwa pernyataan pada variabel Y ini tidak reliable. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.